Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bab 2961 diam. Nak, kamu terlalu gila. Kamu berani berbicara dengan ayahku seperti ini. Apakah kamu ingin menghukum mati? Kamu tahu bahwa ayahku sekarang berada di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh bugar. Meremasmu sampai mati seperti menghancurkan semut. Bahkan jika kalian semua berada di peringkat ke-7 atau ke-8 dari body fit realm, lalu kenapa? Ayahku telah menghancurkan kalian semua sendirian. Ning Ken mengutuk Chen Ping. Chen Ping mendengus dingin, dan melambai ke arah Ning Ken dengan santai. Chen Ping melambaikan tangannya dengan santai, dan seketika terdengar suara berderak di udara. Segera setelah itu, busur listrik langsung mengenai Ning Ken. Berani menyentuh anakku. Ning Kai Chen mengerutkan kening, meraih Ning Ken, menarik Ning ke belakangnya, lalu mengayunkan telapak tangannya, dan mengikuti Chen Ping langsung ke satu bab. Tahukah Anda, Chen Ping hanyalah peringkat keempat dari alam pemasangan tubuh, dan Ning Kai Chen adalah seorang biksu di puncak peringkat ke-9 dari alam pemasangan tubuh. Perbedaan kekuatan keduanya bahkan tidak sedikit. Chen Ping mengikuti Ning Kai Chen di bab pertama, dan dia takut dia akan ditembak mati dalam sekejap. Dengan dentuman teredam, kekuatan keduanya langsung bertabrakan. Karena itu adalah tembakan yang tergesa-gesa. Ning Kai Chen tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dan Chen Ping mengayunkannya dengan santai, tetapi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah kekuatan keduanya bertabrakan, sosok Chen Ping bergetar 2 kali, dan akhirnya mundur selangkah. Meskipun Ning Kai Chen tidak bergerak, telapak tangannya terasa mati rasa dan kering, seolah-olah dia terkena arus listrik. Melihat Chen Ping yang baru saja mundur selangkah, mata Ning Kai Chen penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu kelas 4 di alam body fit, bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk memblokir telapak tangannya sendiri. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya, Chen Ping, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, masih akan terbang. Bahkan jika dia tidak mati, itu mungkin akan lebih menyakitinya. Tapi sekarang, memandang Chen Ping seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu sialan. Ning Ken penuh amarah, dan hendak berteriak pada Chen Ping, tetapi dihentikan oleh Ning Kai Chen. Chen Ping memandang Ning Kai Chen dengan cibiran di wajahnya dan berkata, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu akan yakin menang? Ning Kai Chen tidak bersuara, hanya menatap Chen Ping, lalu melirik beberapa cucu lelaki tua. Orang-orang ini jelas mengikuti Chen Ping dan akan hidup dan mati bersama. Jika mereka benar-benar melakukannya, orang-orang ini tidak akan melarikan diri sendirian. Dengan cara ini, keluarga Ning mereka mungkin tidak akan menang. Bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis. Ning Kai Chen tahu tujuan perjalanannya, dan dia tidak datang untuk bertarung. Setelah ragu sejenak, Ning Kai Chen melambaikan tangannya, siap membawa pergi keluarga Ning. Ayah, kami, diam. Sebelum Ning Ken selesai berbicara, Ning Kai Chen menatapnya tajam. Segera, Ning Kai Chen mengambil keluarga Ning dan pergi. Dan dia tidak lagi mengejar pemenggalan 3 Thundering yang haus darah oleh Chen Ping, atau merebut 3 buah guntur surgawi dari tubuh Chen Ping. Semua orang pergi. Chen Ping dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Tapi kunci harta karun itu ada di tangan Chen Ping, jadi Chen Ping tidak terburu-buru. Orang-orang itu tidak memiliki kunci, sulit untuk masuk ke dalam harta karun. Di tengah jalan, Chen Ping menelan 3 pil binatang Thunderhawk yang haus darah, dan terus menggunakan pil binatang Thunderhawk yang haus darah untuk memahami nafas asli guntur dan kilat perlahan. Di ruang asli Chen Ping, guntur dan kilat bintang aslinya lebih terang.
Chen Ping sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang nafas asli guntur dan kilat, jadi lebih cepat untuk menyerap dan memahaminya. Saya masih memiliki api pamungkas di tubuh saya. Saya tidak tahu apakah saya dapat menggunakan api pamungkas ini untuk mengetahui asal mula api. Jika saya dapat merasakan asal mula api dan menyerap hembusan api asli, itu akan luar biasa. Chen Ping berpikir, bagaimanapun, semakin banyak jenis persepsi nafas asli, semakin baik. Hanya saja Chen Ping sendiri tidak tahu apakah dia bisa menyadarinya. Lagi pula Chen Ping masih tahu sedikit tentang nafas aslinya. Bab 2962 tempat lain. Itu di sini, tepat di depan. Gao Qisheng melihat es dan salju yang mencair, dan berteriak keras. Tempat ini sangat aneh, kenapa tidak terasa begitu dingin? Bahkan es dan salju pun mencair. Old Sun berkata dengan sangat aneh. Sepertinya ada arus hangat yang bertiup di depan. Bagaimana mungkin ada arus hangat di tempat sedingin es dan bersalju ini? Zuo Du juga penuh keraguan. Ayo pergi, pintu masuk harta karun akan segera terlihat. Desak Gao Qisheng. Ketika semua orang mencapai pintu masuk, mereka menyadari bahwa gerbang harta karun telah dibuka, dan tidak ada yang menghilang di luar. Tapi saat ini, masih ada arus hangat yang keluar dari dalam gerbang. Sudah dibuka, Chen Ping sedikit mengernyit, karena yang dia pegang di tangannya adalah kunci harta karun yang sebenarnya. Tapi bagaimana pintu harta karun itu terbuka? Apakah ini harta palsu? Lagi pula, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno mengatakan bahwa ada banyak harta palsu. Sekarang pintu masuk ke harta karun ini telah dibuka, kemungkinan besar itu palsu. Tidak mungkin memasukkan banyak harta ke dalam harta palsu, bukan? Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Melihat pintu masuk harta karun dibuka, Gao Qisheng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping ragu sejenak, lalu berkata, ayo masuk. Terlepas dari apakah itu harta palsu atau bukan, Chen Ping berniat untuk masuk dan mencari tahu. Jika itu adalah harta yang nyata, bukankah itu akan menjadi kesempatan yang terlewatkan? Sekelompok orang berjalan perlahan. Chen Ping berjalan di depan, dengan hati-hati. Setelah masuk, bagian dalamnya penuh dengan energi spiritual yang berwarna-warni, yang terlihat sangat indah, seperti berjalan di jalan yang melamun. Chen Ping memimpin kerumunan ke dalam, suhunya semakin tinggi. Tiba-tiba cahaya putih melintas di depan mata semua orang, dan semua orang yang berkedip tanpa sadar menutup mata mereka. Tetapi ketika orang-orang ini membuka mata, mereka menemukan bahwa mereka berada di lingkungan yang asing. Dikelilingi pepohonan hijau subur, di depannya ada lembah, dan lembah itu dipenuhi kabut putih. Bagaimana situasinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada tempat seperti itu di ujung utara? Tidak mungkin. Kami tidak akan memasuki susunan hantu. Apakah kami semua halusinasi? Melihat perubahan mendadak di sekitar pemandangan, semua orang mulai berbicara dengan panik. Chen Ping juga terpana oleh pemandangan di matanya. Saat cahaya putih baru saja menyala, mereka sepertinya telah menembus semacam penghalang, dan sepertinya diteleportasi oleh semacam kekuatan. Tapi pemandangan di depannya bukanlah ilusi. Chen Ping bisa menjamin ini. Jika itu ilusi, tidak ada cara untuk membingungkan Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping juga ahli formasi. Formasi hantu kecil tidak bisa menjebaknya. Ini bukan arai hantu. Kami hanya pergi ke tempat lain. Atau ini adalah tanah paling utara, dan tempat ini milik bawah tanah-tanah paling utara. Chen Ping menjelaskan. Tuan Chen, karena ini bukan formasi hantu, mungkinkah itu adalah alam rahasia? Saya ingat kakak laki-laki saya mengatakan sebelumnya bahwa tanah di ujung utara tidak semuanya tanah beku. Ada juga tanah musim semi yang hangat dan bunga-bunga harum. Mungkin di sini, mungkinkah dunia rahasia yang dibuka oleh peri? Gao Qisheng mengikuti Chen Ping dan berkata,
Tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya. Ini tidak seperti dunia rahasia. Tetapi Anda perlu menyelidiki untuk mencari tahu. Chen Ping memancarkan kesadarannya, lalu perlahan berjalan menuju kabut di lembah. Tetapi dia menemukan bahwa kabut putih ini sangat aneh sehingga indera spiritualnya tidak dapat menembusnya. Tuan Chen, kabut putih ini sepertinya aneh, dan perasaan spiritual tidak dapat menembusnya. Pada saat ini, Old Sun membuka mulutnya dan berkata, sepertinya dia juga menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Chen Ping mengangguk perlahan mendekati kabut putih, dan memasukkan seluruh tangannya ke dalam kabut putih tebal. Setelah beberapa saat, Chen Ping menarik tangannya kembali. Bab 2963, Pondok Jerami. Benar-benar aneh. Tidak ada yang istimewa dari kabut putih ini, dan tidak beracun. Bagaimana bisa menghalangi kesadaran? Chen Ping mengerutkan kening. Lihat dia begitu sering, ayo masuk dan lihat. Seperti yang dikatakan Liyun, dia berjalan langsung ke kabut putih. Kabutnya sangat tebal, tanpa rasa spiritual untuk menjelajahi jalan, sangat sulit untuk bergerak 1 inci pun. Jiun yang berjalan ke dalam kabut putih berkata dengan lantang. Melihat Liyun masuk, Chen Ping juga mengikuti. Melihat ini, yang lain mengikuti. Semuanya, tetap dekat, jangan tersesat lagi. Atau kamu tidak akan bisa menggunakan indera spiritualmu untuk menyelidiki, dan akan sangat sulit ditemukan. Los Chen Ping menasihati dengan keras. Semua orang mengangguk, lalu perlahan-lahan meraba-raba ke depan. Sekarang mereka hanya bisa bergerak maju menurut perasaan mereka, dan tidak ada cara untuk melihat jalan dengan jelas. Setelah Jiun Ji9 berjalan beberapa saat, Chen Ping menemukan bahwa dia tidak melihat Jiun yang masuk lebih dulu, jadi dia berteriak keras. Tapi Chen Ping berteriak beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Matahari tua, matahari tua. Chen Ping menoleh dan menemukan bahwa orang-orang yang mengikutinya telah menghilang, jadi dia berteriak dengan keras. Tidak peduli bagaimana Chen Ping berteriak, tidak ada yang menanggapinya. Kali ini, alis Chen Ping berkerut. Chen Ping tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan terus berjalan ke depan. Tetapi segera, dia menemukan palu ungu mengambang di kabut putih di tengah embun putih. Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya penuh keterkejutan. Sekilas dia tahu bahwa palu itu terbuat dari batu bintang ungu dan sangat berat. Hanya palu ini yang bisa menimbang beberapa ribu kati. Tapi jelas tidak normal jika ribuan kilogram senjata ini mengapung di kabut putih tebal ini. Chen Ping mengulurkan tangan dan meraih palu ungu. Perasaan ilahi menembus ke dalamnya. Dia ingin melihat milik siapa rantai itu. Dapatkah Anda menemukan nafas yang familiar dari senjata ini? Tapi palu ungu ini, seolah-olah belum pernah digunakan oleh siapapun. Tidak memiliki aura sedikit pun untuk digunakan oleh orang lain. Chen Ping sangat bingung. Dia mengendurkan telapak tangannya, dan palu itu melayang di udara lagi. Aneh, sungguh aneh, bukankah kabut putih ini aneh? Chen Ping Dao tidak mengerti apa yang aneh dari kabut putih ini. Jika kabut putih itu beracun, Chen Ping pasti sudah menyadarinya sejak lama. Segera, saat Chen Ping terus bergerak maju, dia menemukan bahwa semakin banyak senjata melayang di udara. Ada pisau, pedang, semua jenis senjata. Dan nilai dari senjata ini juga berbeda. Melihat senjata yang melayang di udara, keraguan Chen Ping semakin dalam, jadi dia membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan pedang pembunuh naganya. Ketika Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, tiba-tiba kekuatan besar mulai melibatkan Chen Ping, seolah-olah mereka sedang memperebutkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kekuatan ini sangat kuat, Chen Ping mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Pedang pembunuh naga keluar dari tangannya, dan seperti senjata lainnya, itu melayang di udara. Melihat hal ini, Chen Ping melompat dan mencengkeram pedang pembunuh naga dengan kuat. Dengan pemikiran sekilas,
Dia membiarkan pedang pembunuh naga memasuki ring penyimpanan. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, Chen Ping menghela nafas lega. Jika dia kehilangan pedang pembunuh naga, Chen Ping mungkin akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Anda harus tahu bahwa Zhan Longjian mengikutinya untuk bertarung di utara dan selatan. Dan selain itu, roh pedang Zhongli masih dalam pemulihan dan pemulihan. Jika dia kehilangan naga Zanjian, dia tidak akan pernah melihat Zhongli lagi. Chen Ping tidak berani bereksperimen, jadi dia mempercepat langkahnya, dan segera kabut di sekitarnya berangsur-angsur memudar. Mata Chen Ping berbinar, kabut menghilang, dan Chen Ping melihat pegunungan yang menjulang tinggi di kedua sisi, dengan pepohonan hijau subur di atasnya. Dan melihat ke depan di sepanjang lembah, saya melihat gubuk jerami, dan gubuk jerami itu masih mengeluarkan asap, seolah-olah ada orang yang tinggal di sana.